Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi bersama kami Culik Samiheng Manusani Ka Oreng. Bukan sekedar ngaji, tapi ngaji ongkuan. Pada kesempatan malam ini kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Seperti biasa, kami bersama Ke Zahid Wahyudi dengan kitabnya Minahus Saniyah. Katina apa kabar Ke? Alhamdulillah saya bangun. Oke, lebih singkatnya saya akan berikan kesempatan kepada Ke Zahid Wahyudi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pada kesempatan kali ini kitab Minahus Saniyah akan membahas tentang meninggalkan perkara mubah. Bismillahirrahmanirrahim. Watruk al-mubahati talaban litaraqqil maqamatil aliyah. Watruk ban atingkala basira sampian al-mubahati dekaban berempan perkara mubah tolaban karena nyopre litarokil maqamati deka tingkatan pan berempan makom kedudukan al-aliyati setengki. Qala ampun adabu sayyidi pasera kustai kaula Aliun al-Mursafi atau al-Mursifi rahimah muka-muka belasahu daka Sayyidi Ali al-Mursifi Allahu ta'ala pasera Allah ta'ala la yasihu ta'sa li muridi qadamin eka andi orang seakarep kaangkui naik makom setengki fil iradati dalam karep keinginan hatta yatsruka sampai atingkal pasera murid orang seakarep suluk ke Allah fi'lal mubahati deka ngalakone pan saponapan perkara mubah wa yaj'alu ban atatiaki pasarah murid makana kulli mubahin deka kenengan saben-saben perkara mubah taroka caatingkal pasarah murid hudaka makana kulli mubahin ma'muron dak kasih parentah syar'iyan sebangsa syara mimandubin nyatana dari perkara seesonataki au aula otabena selebih utama wa yajtaniba ban acuana abasera murid al mubah dak perkara mubah ka'annahu akatia asang kuna perkara mubah manhiyun panika seilarang manhiyun panika seilarang anhu dari perkara mubah karahata tanzihin kalaban makruh tanzih seorang murid yakni orang yang suluk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala harus
meninggalkan kotu atinggal perkara mubah. Mengapa demikian? Perkara mubah kan apa istilahnya? Ya boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Karena tak bermasalah. Dalam hal ini seorang murid, orang yang akan suluk pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak asah toriknya pada Allah, torikotnya pada Allah Subhanahu wa taala kalau seorang murid itu tidak meninggalkan perkara mubah. Perkara mubah ini adalah dikerjakan ya boleh, tidak dikerjakan juga boleh. Artinya dia percuma perkara mubah. Jalan di tempat. Bagi seorang yang suluk pada Allah, perkara mubah itu tidak ada manfaatnya. Padana tedung terus kenging mau mubah, tapi kan percuma kalakuan sia-sia ngakan atau deer terus. Perkara mubah itu sama halnya padana contohnya makan. Ngakan oleh, tidak makan pun boleh. Maka perkara mubah bagi seorang yang akan suluk pada Allah Subhanahu wa taala, dia harus ditinggalkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidi Ali Al-Mursifi, la yasihu limuridin, tidak sah jalannya. Artinya batal jalannya orang yang akan suluk pada Allah Subhanahu wa taala bila mana orang tersebut, seorang murid itu tidak meninggalkan perkara mubah. Kemudian perkara mubah itu dialih fungsikan menjadi sesuatu yang mandub, sesuatu yang disunnahkan. Bagaimana caranya? Ya, harus kita merubah perkara mubah itu diniatkan untuk yang lebih afdal atau yang disunnahkan. Contoh, saya makan mubah. Makan boleh, tidak makan pun boleh. Kemudian ada ergela, bagaimana itu menjadi mandub? Ya harus diniatkan saya makan untuk menjadi kekuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidur, bagaimana tidurnya itu ternilai mandub, ternilai sunnah, maka diniatkan nanti saya akan tahajud di sepertiga malam. Tidur siang diniatkan tahajud umpama. Itu dialih fungsikan dari mubah menjadi mandub. Karena kalau hanya mandub, bagi seorang yang suluk pada Allah adalah sesuatu yang sia-sia, jalan di tempat, tidak maju ke depan, justru lari di tempat. Itulah bagi seorang yang suluk pada Allah, mubah pun harus ditinggalkan. Padahal mubah itu ya mubah boleh saja. Boleh potong lu, Monggo. Sebelum lanjut selanjutnya, mungkin dari teman-teman perlu ada yang ditanyakan atau dari teman-teman perlu hal masukan tentang masalah yang sudah dibaca oleh Ki Zahid kepada mungkin Taretan Ipung dan juga Taretan Noim. Ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan? Ya. Maksud dari ini kan, apa hal yang melakukan mubah bagi suluk? Maksudnya itu gimana? Ukurnya itu gimana?
Gimana? Suluknya. Iya. Meninggalkan maksudnya begini. Perkara mubah itu bagi orang yang berusaha meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah, taqarrubnya kepada Allah. Anggaplah kalau dalam kitab ini disebut murid. Murid itu adalah orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lah, bagi orang yang murid itu tidak sah thariqahnya, tidak sah suluknya menuju Allah Subhanahu wa taala kalau tidak meninggalkan perkara mubah. Lah mubah ini terjauh Kan ini melakukan hal-hal yang mubah kan tidak dosa. tidak dosa tapi lari di tempat. Ada manfaat. Tidak ada manfaatnya. Padahal ada area ngakan oleh tak ngakan oleh. Berarti seperti makan itu hukumnya mubah. Mubah. Untuk mubah itu untuk menjadikan suatu pahala, berarti diniatkan dialih fungsikan. Oh. Diniatkan untuk mandub. Bagaimana makannya itu punya nilai ibadah pada Allah. Bagaimana tidurnya menjadi nilai ibadah kepada Allah. Jadi bukan sekedar makan saja. Berarti ingat tagih. Lah, makanya maksudnya diniatkan. Bonila cutus kerutus. Ada rutus tedung. Lah, bagaimana tidurnya itu berkualitas, punya nilai tersendiri di sisi Allah. Atau mungkin ada waktunya, tak? Kapan tidur, kapan makan. Kalau itu menurut Imam Al-Ghazali itu waktu dibagi berapa? Minimal tidur itu 8 jam sehari semalam. Sehari semalam belum jam. Tapi bagi orang yang suluk tidak. Meninggalkan tidur berarti. Meninggalkan tidur. Ada manfaatnya. Apa ya? Ini seger abe sakadar paling sejam 2 jam. Mulai coba lu jam terus ngomong sampai berapa? 12 jam. Berarti odi odi tedu. Lah, ini yang sia-sia. Hidup kita sia-sia. Beremah iki. Sekiranya Abe nih kan apa? Tambah tambah berkualitas ibadahnya. tapi kan Maksiat kan. Lah maksiat nikah harus ditinggal. Kalau kita melakukan maksiat lagi berarti kita mundur lagi. Dari jalan di tempat mundur. Jadi kita ngaji seperti ini sudah maju ke depan. kan begini Ustaz. Kalau mungkin bagi kita yang anggaplah manusia sederhana itu ya Ustaz. Jadi bukan tidak mungkin ya, Mustahil. susah lah untuk bisa sampai ke tingkatan hal seperti itu Ustaz. Paling tidak mungkin hal-hal yang mubah atau yang tidak bermanfaat itu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Misalkan kalau kita tidak tidur, kapan saya mau casan gitu kan. Iya. Ngecas itu berikan manfaat mungkin seperti itu. Waktu tidur boleh tidur, tapi jangan terlalu banyak maksudnya. Untuk memberi badan oleh sehat, badan oleh seger, oleh sehat, ya kau tuh tidur. Tapi cuknya punya maksudnya. Odi maksudnya langsung pabunya kata edu. Apa? Dilanjutkan. Hah? Dilanjutkan. Mungkin pada Pak salam. Dari Ustaz Selamat, Ustaz. dari pemirsa Tantaretan, alhamdulillah di malam hari ini juga banyak yang nonton ngaji bareng. Mungkin ada yang bertanya. Lanjut ke? Lanjut.
Waqad ajma'u ban ongko pada ijma sepakat kumpul kabeh para ulama. Ini ulama ahli tasawuf. Kitab tasawuf. Ala anna kullaman atas sangkuna sining saben-saben mahad atas sangkuna saben-saben orang mahad nyiap pagi pasera kulluman tiap-tiap orang linapsihi kaangkui aba tibina orang irtika bal ma'asi ndak ka ngalakoni irtika berruhosi ndak ka ngalakoni banyak-banyak kamuraan dunal azaimi punten pan berempan kelakuan seberda la yaji'u tak bakal datang minhu dari kulluman syai'un pona batong setong fitoriki in dalam jalan. Ulama tasawuf sepakat berijma sesungguhnya orang yang hanya berbuat ngalakoni tong setong hanya memilih ruhoso apa yang rusa saja yang enteng-enteng saja, yang ringan-ringan saja, tanpa melakukan azaim, sesuatu yang berat-berat, maka la yaji'u min husyai'un fit tariqi, maka seorang murid itu tidak akan mendapatkan sesuatu apapun. Jadi taqarrub kepada Allah itu harus melakukan yang berat-berat. Umpama ada pilihan, boleh mengerjakan ini karena ringan. Yang berat tidak boleh umpamanya. Kemudian kita memilih yang membolehkan. Maka seorang murid itu dan dalam suluknya tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka seorang muhakkikin, seorang tasawuf itu harus melakukan sesuatu perkara atau amaliyah ibadah yang berat-berat. Berapa rakaat tahajud? Bukan hanya 2 rakaat umumnya. Kita kan 2 rakaat cukup. Duha 2 rakaat, tapi orang muhakkikin tasawuf itu harus 12 rakaat. Yang maksimal. Kemudian beliaunya itu harus juga dilakukan. Jadi maksimal melakukan amaliyah ibadah yang azaim, yang berat dilakukan. Yang ringan-ringan disingkirkan. Justru punya tantangan yang berat. Jadi bagaimana mujahadahnya dia untuk menghadap Allah. Kan yang ringan-ringan seolah-olah kita hanya bermain-main. Tak serius katanya. Mungkin cukup. Mungkin sebelum ditutup boleh saya tanya dari Jaganja. Demikian mungkin pembacaan kitab Minahus Saniyah. Semoga paling tidak kita mengambil pelajaran nek sakone. Dan mudah-mudahan pada tahun baru Islam ini kita diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.